Managing Director Political Economy and Policy Studies PEPS Profesor Antoni Budiawan menilai, ada indikasi pelanggaran-pelanggaran hukum yang luar biasa di Rempang. Jadi, Rempang ini sebetulnya luar biasa indikasi pelanggaran-pelanggaran hukumnya, ujarnya dalam diskusi di kanal YouTube Refli Harun, Rabu, tanggal 27 September tahun 2023. Menurutnya, Pulau Rempang yang luasnya 17.000 hektar itu statusnya adalah kawasan lindung dan taman burung dan hanya pesisir yang bisa dikelola. Kemudian, di tahun 2015 PT MEG, Makmur Elok Graha, mulai mendekati Pulau Rempang, yang sebelumnya 2004 gagal. Di tahun 2018 pengalihan fungsi dari hutan lindung menjadi hutan produksi yang dapat dikonservasi. Pertanyaannya adalah meskipun tahun 2018, apa dasar hukumnya yang dipakai? Karena Undang-Undang Cipta Kerja belum ada. Nah, apa dasar hukumnya? Tanyanya, kalau belum ada dasar hukumnya, tegas Antoni, harus memenuhi dua persyaratan. Yaitu pertama harus ada tim terpadu, dan yang kedua harus minta izin dari Dewan Perwakilan Rakyat. Tim terpadu dibentuk oleh Menteri Kehutanan. Lalu harus ada persetujuan dengan DPR kalau dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan kalau untuk alih fungsi tadi, katanya. Jadi bebernya, pada saat itu tidak ada undang-undang yang bisa mengalihkan fungsi hutan. Tidak ada dasar hukum yang bisa mengalihkan itu, ya diciptakanlah Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada tanggal 2 November tahun 2020, tuturnya. Jadi, cetusnya, Undang-Undang Cipta Kerja ini bukan hanya tentang buruh dan tenaga kerja, melainkan banyak sekali, salah satunya adalah tentang kehutanan. Apa yang tercantum dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu ada dua hal yang terkait dengan Rempang ini, yaitu pertama, adalah status proyek strategis nasional. Kalau pemerintah mengatakan ini adalah proyek strategis nasional, maka pelepasan hutan atau yang mereka sebut pengalihan fungsi penggunaan kawasan hutan, itu bisa tanpa mengalihkan fungsi. Jadi mereka boleh pakai aja, ungkapnya. Investasi. Antoni juga menilai, investasi ini, Rempang Eco City, adalah untuk mengusir rakyat setempat, meskipun dengan alasan investasi ini mengandung pencemaran lingkungan, serta debu pabrik kaca tidak sehat untuk paru-paru. Oke, di satu pihak benar, tetapi di lain pihak, kalau itu memang membahayakan bagi manusia, harusnya kan industri tersebut yang dilarang, bukan malah manusia yang diusir, itu yang pertama, ujarnya. Yang kedua, tuturnya, industrinya seharusnya memastikan keamanan dari analisis dampak lingkungan. Dan juga terkait wacana dibangun pemukiman baru, namun di sisi lain pemukiman lama diusir. Nah ini yang benar-benar kita minta ini transparan pada pemerintah, apa sebetulnya di balik investasi ini. Pungkasnya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jangan lupakan, dan tetaplah ingat kepada 6 pemuda beriman, pengawal ulama, yang tidak salah apa-apa, diculik, lalu disiksa dengan sadis dan kejam, kemudian dibantai tanpa belas kasihan, oleh segerombolan setan. Setelah itu, difitnah habis-habisan, kasus ini dikenal sebagai kasus KM50, yaitu, tragedi kemanusiaan paling biadab yang pernah terjadi di Indonesia. Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 yang lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.